juga turut berpuasa dari perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan semampu mungkin diupayakan puasa yang sampai pada tingkatan paling khusus, puasanya para nabi, siddiqin dan muqarrabin, yang hatinya turut berpuasa dari pikiran-pikiran keduniaan dan sesuatu selain Allah. Dalam tazkiyatun nafs, kualitas puasa seperti itu perlu diupayakan agar seorang yang berpuasa tidak termasuk mereka yang diisyaratkan Nabi dalam sabda beliau, "Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Boleh jadi ada orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar. Dan boleh jadi orang yang salat malam tidak mendapatkan dari salatnya kecuali bergadang. Riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Yang kelima, haji. Allah berfirman, "Faman farada fihinnal hajja fala rafasa fala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Al-Baqarah 197. Haji merupakan pembiasaan jiwa untuk melakukan sejumlah nilai yang kondusif bagi kesucian hati dan jiwa, seperti kepasrahan dan tawakal kepada Allah, mencurahkan segenap kemampuan dan harta di jalan Allah, saling menolong serta melaksanakan syiar-syiar ketundukan kepada Allah. Semua itu memiliki dampak positif dalam tazkiyatun nafs. Untuk mendapatkan haji mabrur yang dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa serta kesucian jiwa, tentu harus diindahkan adab-adab lahir dan batin dalam haji. Al-Ghazali berpendapat beberapa adab haji yang perlu diperhatikan dalam berhaji adalah tersedianya biaya yang halal, mempersiapkan bekal yang cukup, meninggalkan rafas, kemusuman dan perkataan jorok, fusuk segala bentuk pelanggaran atas perintah Allah, dan jidal, berlebihan dalam bertengkar sehingga keluar dari etika berbicara dan mungkin akan menimbulkan dendam. Berpenampilan khusus dalam arti tidak terlalu banyak memakai perhiasan dan menampakkan kemewahan, dan bertakarub kepada Allah dengan menyembelih kurban. Semua adab atau etika haji ini, jika dilakukan dengan ikhlas, akan sangat berperan dalam menyucikan jiwa dan mengendalikan diri dari hawa nafsu. Tazkiyatun nafs. Yang keenam, membaca Al-Quran. Ditinjau dari berbagai segi, membaca Al-Quran dapat menyucikan jiwa, memperoleh ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah, dan membangkitkan berbagai nilai-nilai virtual yang ingin dicapai dalam tazkiyatun nafs. Membaca Al-Quran juga menyempurnakan fungsi salat, puasa, haji dalam mencapai derajat kehambaan kepada Allah. Oleh karena itu, Al-Quran dapat berfungsi dengan baik jika dalam membacanya disertai dengan adab-adab di antara lain. Pertama, keagungan dan kemuliaan kalamullah. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Asy-Syu'ara 192. Kedua, mengagungkan Allah, zat yang berfirman. Ketika mulai membaca Al-Quran, seorang pembaca hendaknya meyakini keagungan Allah dan menyadari bahawa yang ia baca bukanlah perkataan dan karya manusia, serta menyadari bahawa membaca Al-Quran
adalah sangat penting karena Allah berfirman, La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Al-Waqiah 79. Ketiga, hadirnya hati saat membaca Al-Quran dan meninggalkan bisikan syaitan. Oleh karena itu, Allah berfirman, Ya Yahya, khudil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ambillah pelajari kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Maryam 12. Yang dimaksud mengambilnya dengan sungguh-sungguh adalah berkonsentrasi penuh pada saat membacanya dan mengarahkan perhatian hanya kepadanya. Yang keempat, tadabur dalam arti merenungkan makna-makna Al-Quran. Tadabur berbeda dengan kehadiran hati karena mungkin saja seseorang tidak memikirkan selain Al-Quran, melainkan hanya mendengarkannya dengan tidak merenungi makna-maknanya. Tujuan membaca Al-Quran adalah menadabburinya. Oleh karena itu disunnahkan tartil, membaca perlahan-lahan, sehingga membantu munculnya tadabbur dalam hati. Kelima, tafahum, yakni mencari kejelasan dari setiap ayat secara tepat karena Al-Quran menyebutkan sifat-sifat Allah, ihwal para nabi, ihwal orang-orang yang mendustakan para nabi, dan bagaimana mereka dibinasakan, serta beragam perintah dan larangannya. Demikian pula tentang surga dan neraka. Keenam, menghindari hambatan-hambatan dalam menggali dan menemukan pemahaman baru dari Al-Quran yang merupakan lautan ilmu yang tak bertepi. Hambatan-hambatan tersebut muncul karena antara lain terlalu terpaku hanya pada pengucapan huruf-huruf sehingga perenungannya hanya sebatas pada makhrajil huruf. Bersikap taklid dan fanatik kepada mazhab tertentu dan sering melakukan dosa dan kemaksiatan yang menyebabkan hati berkarat. Ketujuh, takhsis, yaitu menyadari bahwa hanya dirinya lah sasaran khitab pembicaraan yang ada dalam Al-Quran. Inilah salah satu pesan Muhammad Iqbal, filsuf muslim asal Pakistan. Bacalah Al-Quran seolah-olah ia diturunkan kepadamu. Dengan demikian, apabila ia mendengar suatu perintah atau larangan, maka ia memahami bahwa dirinya lah yang diperintahkan dan dilarang. Begitu pula saat mendengar janji dan ancaman, targhib dan tarhib. Demikian pula setiap kisah orang yang dituturkan Al-Quran adalah untuk diambil pelajaran. Oleh karena itu, Allah menyatakan bahwa kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran adalah untuk meneguhkan hati Nabi dan umatnya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqq wa maw'idatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah-kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan perintah orang yang beriman. Hud 120. Kedelapan adalah ta'asur, yaitu hati terpengaruh dengan beragam kesan sesuai dengan beragam ayat suci yang dibacanya, sebanding dengan tingkat pemahamannya. Sejauh itu pula seyogyanya berpengaruh pada hatinya, baik rasa sedih, takut, harap, dan lain sebagainya. Inilah yang dialami oleh Rasul. Diriwayatkan bahwa suatu saat Rasulullah meminta Abdullah bin Mas'ud agar membacakan untuknya Al-Quran. Ibnu Mas'ud pun kemudian membacakan surah An-Nisa. Ketika sampai pada ayat
Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang-orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. An-Nisa 41. Abdullah bin Mas'ud melihat kedua mata Rasulullah berlinang, lalu Rasulullah berkata, "Sekarang cukuplah." Inilah 8 adab-adab batin dan zahir ketika membaca Al-Quran. Yang ketujuh, langkah untuk tazkiyatun nafs ialah zikir. Perintah untuk selalu zikir, mengingat Allah dalam upaya menyucikan jiwa dan hati dapat ditemukan dengan mudah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum." Dan bersabarlah Muhammad menuju ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun, dan pada sebahagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar. At-Tur 48-49. Sementara dalam kaitannya dengan tafakur, Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Ali Imran 190-191. Ayat di atas menjelaskan bahwa kesempurnaan akal lub tidak akan tercapai kecuali dengan mempertemukan antara zikir dan fikir. Jika kita telah memahami pentingnya kedudukan hati dalam diri manusia, maka tak sulit untuk menegaskan pentingnya kedudukan zikir dan fikir sebagai salah satu langkah dan wasilah terpenting dalam tazkiyatun nafs. Intinya adalah bahwa wasilah terpenting dalam tazkiyatun nafs bahwa Al-Quran melalui ayat-ayatnya seringkali memerintahkan kita untuk merenungi dan menafakuri tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang di alam raya, agar kemudian mereka mengingat Sang Pencipta dengan bertahlil, bertahmid, dan bertakbir dan bertasbih kepadanya. Oleh karenanya Allah memuji orang-orang yang merenungkan penciptaannya sebagaimana firman-Nya, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ali Imran 191. Inilah mengapa Rasulullah mengecam mereka yang tidak bertafakur. Beliau bersabda, "Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha." Rawahu Ibnu Hibban an Abi Hurairah. Celakalah bagi orang yang membacanya tetapi tidak memikirkannya. Yang kedelapan, langkah untuk mencapai tazkiyatun nafs, mengingat kematian. Di antara penyebab yang dapat membuat jiwa menjadi keras dan angkuh serta